Pas udah mau bikin carbonaranya, aku tuh lupa matiin kompor. Jadi aku tuang, kan bener-bener udah panik, udah tinggal berapa menit lah gitu. Pas aku tuang, jadi telur Sudah. Hello Vibers, kembali lagi di Let's get to know Olin. Olin, wah peserta MasterChef yang kemarin sempat ini ya, pressure banget sampai harus harus dibantu sama oksigen. oksigen. Iya. Wah, are you okay now? You fine? I'm fine. Olin, nah Ya. di video ini sebelum kita mulai, kamu pengen ngasih tahu dulu nih. Kamu jangan menahan-nahan apa yang pengen kamu ucapin. Itu satu. Oke, kok. Kamu bisa nunjukin apa yang sebenarnya diri seorang Olin yang tidak terlihat di kamera atau belum sempat kamu tunjukin ke orang-orang nih sebenarnya nih. Ya. Jadi kamu jangan menahan lagi. Oke. Akan aku keluarkan semua. Siap, betul. Nah, ada 4 pertanyaan. Kamu nanti bisa milih ya. Mau milih semuanya juga nggak apa-apa kalau berani. Oke. We're gonna talk about chef talk. Oke, chef talk itu kamu bakal dikasih pertanyaan mengenai momen-momen memasak. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah deep talk. Ya, sesuatu yang pengen kamu utarakan atau ya pengen kamu pengen kamu perjelas. Oke. Yang ketiga adalah fun talk. Ya, rahasia-rahasia yang orang tahu, yang kamu bolehlah spill lah spesial untuk di videonya di Koko nih. Iya. Dan yang terakhir adalah lu nge-roast peserta, lu pilih. Aku sih berani 4-4-nya ya. 4-4-nya, wow. Ini satu-satunya berani 4-4-nya. Oke, gas. Kita mulai dengan yang gampang-gampang dulu. Chef talk, oke? Oke, chef talk. Di MasterChef nih, kamu kan pernah sampai dibantu oksigen segala macam. Iya. Dan setelah itu kamu masih lanjut tuh. Saat pressure masak dan itu sudah pernah terjadi, apa yang bikin kamu bisa bertahan dan masih bisa keep going lah gitu. Setelah kejadian kamu sampai itu udah mau pingsan itu, apa sih yang kamu lakukan di momen setelah kamu dibantu sama medical gitu, dan dimana the nextnya itu kamu udah easy gitu loh. Jadi awalnya aku cerita sedikit dulu ya. Boleh. Awalnya itu kenapa aku bisa sampai panic attack, sampai sesak napas, sampai butuh oksigen tuh karena hari itu masih bootcamp kan, dan belum ada ke galerinya nih. Dan aduh, abis challenge pertama telur, challenge kedua telur lagi. Jadi tuh udah stres nih, masa bikin sunny side up perfect gak bisa. Dan aku tuh yang challenge pertama tuh ke scrambled egg doang. Jadi belum sampai poached egg kan. Yang kedua tornado egg. Aku juga gak pernah bikin. Jadi untungnya ada next challenge lagi kan, yang dimana bintangnya harus telur. Dari awal aku tuh udah mikir nih antara bikin tiramisu atau gnocchi carbonara, gnocchi carbonara. Tapi ya udah deh, plan A-nya langsung aku nggak tahu kenapa ambil bahan-bahan antara tiramisu sama gnocchi carbonara nih. Oh, jadi kamu sebenarnya ngambil 2 bahan? Ngambil 2 bahan. Tuh, itu belum tentu kelihatan tuh di kamera. Iya, aku ambil 2 bahan. 2 bahan. Tapi nggak tahu kenapa feelingku ya udahlah gnocchi aja lah, karena aku langsung rebus kentang kan. Habis itu aku mikir yang kayaknya yang lebih bintang, yang lebih meng-highlight itu tuh gnocchi carbonara karena kan ada egg-nya juga ya, meskipun ada kentang. Terus yang bikin aku paniknya itu udah berjalan nih, udah waktu berjalan, udah hampir jadi. Udah jadi nih.
tiba-tiba tanganku kegores. Jadi aku sempet kegores gitu. Itu awal mulanya, itu maksudnya tuh ditabung nih, tadi udah kena telur. Iya. Gores, mulai ditabung nih. Nah, tabung nih kan. Terus udah gitu, bikin. Pas udah mau bikin carbonaranya, aku tuh lupa matiin kompor. Jadi aku tuang, kan bener-bener udah panik, udah tinggal berapa menit lah gitu. Pas aku tuang, jadi telur dadar. Kepanasan mungkin. Iya, kepanasan. Jadi aku tuh masih pannya itu masih nyala apinya. Aku tuang telur dadar. Jadilah nyoki telur dadar. Nah di situ tuh, wah itu makin down lagi, makin stres lagi. Kayak dalam hati tuh, wah anjir sih, udah deh. Gak ada harapan nih, gak ada harapan. Sampai penjurian kan. Penjurian aku, seingat aku ada beberapa orang udah maju, aku tuh belum dipanggil kan. Karena aku row belakang ya. Terus tiba-tiba bener-bener panik, overthinking, terus kayak nggak tahu mau ngapain, bener-bener tiba-tiba satu badan itu gemeteran kok. Gemeteran kayak semutan gitu. Sampai yang sesak napas. Kamu sampai duduk loh, dikasih kursi. Iya, aku tuh bener-bener baru pernah mengalami hal itu pertama kali. Karena itu kayak, bayangin saat dari kepala sampai bawah itu gemeteran. Dan udah deh, mixed feeling, panik, stres. Kayaknya gagal deh, kayaknya gak bakal masuk deh gitu. Bukannya kamu bikin ini ya, tiramisu ya? Nah, untungnya itu challenge kedua dikasih kesempatan lagi kan. Jadi kan dikasih kesempatan, challenge kedua tuh dipilih cuma 3 orang. Aku langsung, ya udah. Untungnya kan aku udah lega kan. Aku udah lega, ya udah nyoki aku gagal. Dan ya udah terakhir dikasih challenge itu, kalian bikin apa aja terserah. Ya udah aku langsung kepikiran tiramisu. Nah berarti kan kamu udah ngerasain itu tuh. Tapi kan kamu kan lolos nih. Iya. Nah apakah sebenarnya selama kamu ngelanjutin challenge berikutnya itu kamu tetap sebenarnya masih panik, tetap masih kesemutan segala macam, atau sebenarnya kamu udah mulai belajar nih, kamu udah tahu ini ada hal-hal teknik-teknik atau tips and trick yang dimana gue harus kayak gini cara pikirnya sehingga gue nggak kayak kemarin lagi. Nah iya itu. Aku mulai tenangin diri aku, bener-bener calm down banget, bener-bener ya udah tarik napas. Akhirnya aku bisa berpikir dengan jernih gitu loh, kayak ya udah aku akan melakukan yang terbaik deh, karena aku kira ini tuh emang last chance kan, bener-bener ya go big or go home. Jadi udah aku ambil bahan, aku bener-bener bikin yang seperti aku pernah lakukan, aku maksimalin. Dan mungkin yang pertama itu karena juri-juri kan melihat ya, bener-bener baru pertama kali aku merasakan seperti itu gitu. Dipantengin terus, diliatin kan sama masak tuh. Tapi yang challenge kedua ini kan, yang challenge terakhir ini, juri kan nggak nontonin, kalian juga nggak nontonin kan. Jadi bikin hati tuh lebih rileks. Jadi pokoknya di sana aku keluarin yang terbaik. Aku udah mikir ya pokoknya harus jadi enak, dan padahal mascarpone-nya tuh pecah kok. Aku langsung mikir udahlah ambil cream cheese aja, ganti gitu. Kamu fix itu? Iya aku fix, bener-bener jadi ya udah nggak pecah. Dan di sana kan suhunya panas banget ya. Aku sebenarnya udah takut tuh akan krimnya akan susah gitu, cepet melting gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena tadi udah bener-bener habis oksigen, kayak maksudnya sesak napas, panic attack, tapi akhirnya bisa nge-calm down diri sendiri tuh. Ya udah
aku bener-bener fokus aja deh bikin tiramisu sampai jadi. Dan ternyata jadi dan aku lolos. Nah itu kan sebelumnya kamu udah panik, terus kamu juga pertama kali ngerasain itu, dan ternyata kamu lolos. Setelah kamu lolos, kamu ngelakuin apa sehingga kamu nggak kayak gitu lagi? Aku ngelakuin ini. Di Jadi di challenge berikutnya itu aku langsung ya challenge berikutnya aku tetap ya mungkin muka aku di kamera bakal kelihatan stres atau gimana. Tapi aku jauh tiap challenge pasti ada improve-nya. Ada oh ya aku nggak boleh terlalu mikirin ini itu. Kamu kurangin nih ya kurangin overthinking, kurangin paniknya. Caranya gimana nih kurangin paniknya nih? Pokoknya aku benar-benar fokus aja sama satu. Fokus dengan apa yang mau kamu lakuin. Fokus sama apa yang aku mau lakuin dan pokoknya tarik nafas dulu dan jangan lupa berdoa guys. Pokoknya kalau kita stres, kita pusing, udah tarik nafas dulu deh, tarik nafas dulu 3 kali, 5 kali sampai relax diri sendiri. Baru mulai lagi. Oke, itu tipsnya tuh guys. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ini mulai dalam nih. Deep talk. Deep talk nih. Deep banget nggak nih? Deep talk itu ada yang Koko pengen tanyain, yaitu apa yang paling kamu takutkan? Kamu gagal, kamu ketinggalan, ya kamu kayak misalnya mereka udah duluan nih, gitu. Atau hasil yang kamu lakukan ini sebatas cukup bagus aja. Oke. Aku sebenarnya mau yang bagus banget tentunya ya. Aku tuh pengen yang bagus banget, yang kayak challenge pertama langsung naik gitu. Sebenarnya aku pengen ya, cuman ya kita lihat nanti ya, kita nonton nanti. Aduh, berarti kamu lebih sebenarnya kamu tipikal yang melakukan satu hal itu kamu mau yang perfect nih, yang paling bagus nih, yang pengen kamu kasih ke orang. Jadi kamu nggak pernah kayak tanggung nih tapi ya udahlah kasih lah, nggak pernah kayak gitu. Nggak. Selalu wanna give the best. Oke, tapi you understand when you want to give the best itu juga perlu effort yang lebih. Betul. Makanya ya kalau nanti ditayang ya nanti. Ini udah tayang pasti. Iya. Pasti muka aku tuh stres banget karena aku bener-bener mau all my best gitu. Karena ya alasannya apa? Kenapa? Khususnya di MasterChef. Kenapa kamu memilih untuk kasih the best? Padahal kan ada mungkin ada orang nggak mau, khususnya di awal-awal orang nggak mungkin mau kasih the best gitu loh, karena dia mau nyimpan itu sebagai senjata rahasia dia gitu loh. Tapi kamu pengen ngasih the best dari awal, itu atas dasar apa? Karena yang dari awal kenapa aku mau langsung kasih the best karena ya ini mimpiku gitu loh. Kayak wow, bener-bener di MasterChef ini aku tahun lalu daftar tapi belum sampai masuk. Oh, tahun lalu udah pernah ini? Tahun lalu udah pernah. Cuman sampai interview nggak keterima. Tahun ini aku coba lagi. Ya untungnya puji Tuhan ya keterima. Karena aku tuh orangnya tuh yang kayak pokoknya misalnya aku udah set goal seperti ini, aku akan melakukan sampai dapet gitu. Keren juga ya, terlihat polos tapi ambisius juga nih orangnya anak nih gitu ya. Jadi makanya ketika kemarin nyoki aku gagal, itu aku bener-bener stres banget karena kok bisa sih aku sampai gagal gitu loh. Jadi ya untungnya untuk tiramisunya kan aku udah membenarkan gitu loh. Udah fix lah. Iya udah fix lah gitu. Dan ini emang seorang all-in atau hanya karena ini kebetulan di MasterChef nih, jadi aku harus kayak gitu, atau memang seorang all-in ya emang lu kenal gua di kompetisi maupun di luar ya, this is me gitu. I always want to give the best gitu. Iya. Kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih melihat kayaknya
Olin ini ogah-ogahan nih, niat nggak sih? Jadi sebenarnya dia melakukan yang Aku tuh niat banget guys, banget gitu cuman loh. mungkin muka aku tuh bener-bener kelihatan stres banget di kamera karena banyak yang dipikirkan gitu loh, kayak harus ngapain, harus ambil apa, apalagi kan itu kita baru ya, harus belum mengenal pantry-nya seperti apa, utensilnya juga seperti apa, harus mengingat semua bahan-bahan di mana, itu tuh hal yang baru gitu. Dan kita nggak bisa nanya. Iya, kita nggak bisa nanya. Terus kita nggak bisa nanya. Kadang di pantry itu barang-barang dipindahin. Iya. Jadi kita udah ingat nih, ini kayak gini. Tapi nanti pindah kemana? Gitu. Jadi it's not wajar sih kalau misalnya memang ada orang-orang yang kayak maunya ngelakuin yang terbaik tapi terlimitasi oleh keadaan. Betul. Gitu ya. Iya. Nah itu guys. Jadi kalau misalnya mau masuk ke MasterChef, jangan pikir ini cuma tentang masak. Enggak. Mental kalian tuh naik turunkan guys. Iya, dihabis-habisin itu. Dihabis-habisin parah. Oke. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga. Hal yang dari kecil ataupun sebelum kamu masuk MasterChef, itu hal childish apa yang sering kamu lakukan dan ternyata di MasterChef masih kamu lakukan? Aku tuh di rumah selalu harus tidur sama orang gitu. Orang. Iya. Okay. Jadi nggak tidur sama siapa? Sama adikku. Oke. Jadi aku tuh satu kamar. Harus ada yang nemenin lah ibaratnya gitu. Iya betul. Jadi aku harus ada yang nemenin. Kalau aku sendirian tuh kayak takut gitu. Betul. Iya. Jadi aku nggak bisa sendiri sebenarnya orangnya. Terus di sini kamu tidur sama siapa? Aku tidur sama Alfavira kan. Syukur lah ya. Iya. Ada yang nemenin. Oh jadi dan hanya yang penting ada orangnya atau harus sampai, karena aku kenal orang yang tidur itu harus nempel. Enggak, harus ada orangnya aja, tapi nggak nempel. Oh. Jadi harus ada keberadaan manusia di sekitarku gitu. Okay. Dan mau itu lagi ribut, lagi berisik, lampu masih nyala. Iya. Yang penting ada orang tuh nggak apa-apa. Ada orang nggak apa-apa. Aku nggak overthinking, nggak takut tuh. Oh, jadi selalu pengen ditemenin. Iya. Asik. Oke, pertanyaan keempat. Ya. Nah, ini paling seru nih. Oke. Rose. Oke. Menurut kamu peserta mana yang paling cocok jadi pemain sinetron? Oke, pemain sinetron ya. Actingnya bagus gak bagus, pokoknya lu harusnya jangan ikut MasterChef, lu jadi pemain sinetron aja deh, lu audisi sinetron aja deh, gitu. Berapa orang dulu? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Mungkin yang cocok menjadi pemain sinetron Kak Elsa ya. Woi, Elsa nih. Iya. Kenapa? Karena dia tuh juga kadang-kadang juga suka. Ya kita kan suka ngobrol gitu. Dia juga bilang kok dia pengen jadi pemain film gitu. Ya jadi menurut aku ya dia cocok-cocok aja. Karena si Kak Elsa ini juga dia model pertama. Dan kelihatan memang bisa acting gitu. Ya itu ya plus poin lah. Sebenarnya nggak negatif. Cuman ya kenapa enggak acting aja? Oh gitu. MasterChef-nya kasih aku aja. Emang gitu. Di MasterChef acting nggak dia? Ya tonton aja. Menurutku ya pasti enggak lah. Mungkin nggak acting. Cuman kan kita nggak tahu ya. Menurut Olin acting nggak? Ada hal-hal yang dia, ini anak mah, ini orang mah lagi acting aja nih gitu. Mungkin ada sedikit tambahan aja mungkin. Oh mungkin exaggerate apa itulah? Iya. Apa sih exaggerate? Apa deh? Melebihkan? Exaggerate. Gitu ya. Mau beberapa momen lah ya di exaggerate-nya sama si Elsa ya. Iya. Tapi selain Elsa, aku pikir kalau selain Elsa, Angel dan Ibnu ya. Wih. Kenapa? Kita korek dulu. Kenapa Angel lebih cocok? Karena dia menurutku pintar acting. Oh gitu. Iya.
acting yang bikin dia sampai mengelabui kamu itu apa? Dia kayak kadang tuh pura-pura nangis kok. Oh gitu. Ya menurutku ya, maksudnya ya kalian tonton aja gitu loh. Dan menurutku ya kadang dia bisa yang begini tapi nggak ada air matanya kok. Aku pun juga air matanya udah habis kali. Mungkin atau ya actingnya bisa tapi basic-basicnya doang. Tapi ini no hard feelings ya guys. Ini kan iya kan. Ini kan iya pasti aku juga di roast ya. Cuman ya ini kan POV ya gitu. Kalau Kak Ibnu juga gitu sih menurutku, dia langsung gampang jawab, gampang mungkin karena dia model juga ya. Jadi dia sudah tahu lah lingkungan entertainment seperti apa. Yang tadi aku bilang juga, Kak Alsa, Kak Ibnu kan mereka dari model. Jadi mungkin mereka sudah mengetahui entertainment tuh seperti apa sih. Beda sama yang kita belum tahu. Gitu loh. Hal apa, momen apa yang menurut yang bikin kamu berpikir Ibnu ini dramatis atau acting aja nih? Nah, dia juga pintar, tiba-tiba nangis. Sampai ya siapa pun bilang air mata buaya ya. Oh gitu. Well, that's it guys. Ini adalah 4 pertanyaan yang sudah dijawab dan satu-satunya orang yang berani ngambil 4 pertanyaan. Dan ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup? Ya, pokoknya ditonton aja guys. Pasti seru banget season 13 kali ini. Banyak plot twist-nya. Ya, banyak plot twist, setuju. Dan banyak surprise-nya. Banyak stresnya. Banyak stresnya loh. Banyak stresnya. Ditunjukin gak di kamera itu, di tayangan itu. Tapi dan banyak dramanya. Dramanya sampai tusuk-tusukan. Sampai tusuk-tusukan ya. Dan drama ini terjadi bukan di setting. Betul. Nggak ada settingan, Itu. Nggak ada settingan dan mungkin kita jadi korban kali ya. Mungkin kita bisa jadi korban, tapi ya udah nggak apa-apa. Mungkin kita kurang jahat ya. Ya, betul. Mungkin kita kurang menunjukkan cara bermain yang lebih kotor. Ya, lebih kotor. Oke, let's rock. Thank you banget Olin udah nyempetin waktu buat di video Let's Get to Know-nya. Dan nanti aku bakal nge-tag Olin ataupun masukin mau apa? IG, TikTok? Anything boleh. Semuanya boleh. Aku post aja di description-nya ada sosmednya Olin. Dan juga kalau suka dengan Let's Get to Know, jangan lupa like, subscribe, bantu share juga, jadi teman-teman bisa ikut nonton dan melihat sisi lain dari para peserta. That's it guys, sampai jumpa di next episode dengan peserta lain. Jadi thank you sekali lagi Olin. Thank you Kofito. Happy to know you dan juga we had a good talk, we had a good moment di audisi, di kompetisi, dan itu bakal jadi satu amazing experience. Bye guys. Bye guys. Thank you.